Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sejak tahun 2020, banyak orang yang mengatakan bahwa kita sedang hidup di era disrupsi teknologi. Mengapa demikian? Karena banyak orang yang melihat pada tahun 2020 banyak hal baru bermunculan dan terjadi yang pada umumnya membawa perubahan besar dan terkait dengan teknologi. Maka dari itu, kelompok kami yaitu kelompok 2 menyusun tema literasi digital yang berjudul Literasi Digital di Era Disrupsi. Nah, mari kita bahas literasi digital di era disrupsi. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama yaitu saya, Saidah, sebagai MC. Yang kedua, Deta Mulyana sebagai pemateri. Yang ketiga, Detania sebagai pemateri. Yang keempat, Siti Khairunisa sebagai pemateri. Yang kelima, Ripa Sekti Biguna sebagai pemateri. Dan yang terakhir, Desti Widarti sebagai pemateri. Baik teman-teman, penggunaan internet secara signifikan mengubah gaya hidup atau pandangan masyarakat dalam beberapa cara. Berbagai saluran tidak bisa lepas dari keberadaan internet, mulai dari aspek pribadi hingga komunitas. Internet juga mengubah tuntutan zaman dari waktu ke waktu, berlangsung cepat dan tanpa melihat apa dan siapapun. Jadi, apa itu disrupsi? Nah, itu akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, apa itu disrupsi? Disrupsi merupakan suatu fenomena di mana terdapat sejumlah perubahan atau lompatan yang besar yang keluar dari tatanan yang lama dan mengubah sistem yang lama menjadi sebuah sistem baru. Secara garis besar, disrupsi adalah kondisi di mana terjadinya inovasi yang menyebabkan perubahan secara besar-besaran atau mendasar ke dalam sistem yang baru. Dalam bidang bisnis, hal ini tentunya merupakan tantangan yang cukup berat, di mana perusahaan harus melakukan inovasi secara terus-menerus agar dapat tetap relevan dengan perubahan zaman. Era disrupsi. Era disrupsi merupakan era terjadinya di mana sebuah perubahan besar-besaran yang disebabkan oleh adanya inovasi yang mengubah sistem dan taruna bisnis ke terapan yang lebih baru. Teknologi yang semakin berkembang menghapus setiap elemen masyarakat harus beradaptasi dengan kondisi yang terjadi. Jika tidak, maka akan sulit untuk bersaing untuk maju. Nah, jadi teman-teman, disrupsi menuntut pengguna untuk melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan teknologi. Dan apabila tidak segera beradaptasi, maka akan tertinggal jauh. Hal tersebut juga mengakibatkan efek dari penggunaan internet, baik atau efek positif maupun negatif. Akan tetapi, kebanyakan penggunaan tidak mengetahui konsekuensinya dalam menggunakan internet. Tepat penggunaan dan bijak dalam pemanfaatannya menjadi dasar diperlukannya pengetahuan literasi digital melalui kerangka internet sehat. Nah, jadi apa itu literasi digital? Nah, ini akan dibahas oleh teman saya. Baik, literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum sesuai dengan kegunaannya dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu latar belakang literasi digital. Literasi media dimulai di Inggris dan Amerika Serikat masing-masing sebagai akibat dari propaganda perang pada tahun 1930-an dan munculnya iklan pada tahun 1960. Munculnya literasi digital pada saat ini disebabkan karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih dan menyediakan metode pembelajaran yang informasinya tidak hanya dalam bentuk tercetak, namun sudah dalam bentuk digital. Adapun elemen literasi digital yang pertama yaitu kultural, yaitu pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital. Yang kedua yaitu kognitif, yaitu daya pikir dalam menilai konten. Yang ketiga, konstruktif, yaitu reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual. Yang keempat, komunikatif, yaitu memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kritis dalam menyikapi konten dan bertanggung jawab secara sosial.
Pentingnya literasi digital. Literasi digital juga merupakan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif dan teknikal. Adapun manfaat literasi digital yaitu literasi digital dapat membantu seseorang dalam berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkomunikasi dengan lancar. Selain itu, literasi digital juga dapat memberikan kesempatan kepada seseorang berkolaborasi dengan banyak orang. Nah, teman-teman, tadi sudah disampaikan oleh teman saya mengenai apa itu literasi digital, latar belakang, elemen-elemen literasi digital, pentingnya literasi digital, serta manfaat literasi digital. Teman-teman, pengetahuan literasi digital yang baik juga perlu didukung kerangka internet yang sehat, sehingga apa yang hendak dikomunikasikan dapat terwujud dan sesuai dengan etika berkomunikasi secara digital. Harapan lainnya, pengguna literasi digital yang sehat mampu menumbuhkan kreativitas pengguna internet yang sehat, sehingga juga mampu memberikan pendidikan internet sehat kepada generasi-generasi muda bangsa yang mampu meningkatkan harga martabat bangsa. Nah, peraturan apa sih yang harus diperhatikan dalam penggunaan internet agar bisa tepat guna dan tepat manfaatannya? Nah, ini akan disampaikan oleh teman saya. Mari kita bahas peraturan yang harus diperhatikan dalam penggunaan internet agar bisa tepat guna dan tepat manfaatannya. Yang pertama, A. Pelindungan data pribadi. Bagaimana melakukan pelindungan ini? 1. Tidak membocorkan data pribadi pada pihak lain. 2. Membuat database data pribadi lakukan secara manusia maupun komputerisasi. 3. Tidak mengekspos data pribadi ke ranah publik, baik online maupun offline. 4. Mengeduksi seluruh pihak tentang pentingnya data pribadi. Yang terakhir, memperbarui antivirus pada komputer maupun ponsel pribadi. Kenapa data pribadi itu penting? Penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab bisa digunakan untuk membobol kartu kredit, melakukan penipuan maupun fitnah. Yang kedua, B. Keamanan jaringan atau konektivitas. Bagaimana melakukan perlindungan ini? 1. Selalu menggunakan antivirus dan aktif melakukan update. 2. Tidak mengunduh sembarang aplikasi, terutama yang bakalan. Yang ketiga, perbarui software yang dipakai. Yang keempat, gunakan browser yang sudah diperbarui. Yang kelima, selalu backup data di berbagai tempat, bukan hanya satu. Kenapa hal ini penting? Tentu saja, tanpa ada pemahaman tentang keamanan daring, maka siapa saja dapat dirugikan. Bagian selanjutnya C, serta privasi individu. Bagaimana melakukan perlindungan ini? Pertama, lebih baik tidak mengaktifkan sel lokasi, baik PC maupun personal gadget. Kedua, hindari mengekspos data pribadi kita, terutama di medsos. 3. Jaga kerahasiaan password. 4. Jangan membiarkan orang lain melacakmu. 5. Jangan mudah percaya teman yang baru dikenal melalui medsos. Kenapa ini penting? Dikarenakan apabila privasinya dilanggar, maka haknya sebagai manusia dilanggar. Dengan menjaga privasi individu, maka juga memberikan keselamatan bagi individu tersebut. Kerangka literasi digital di Indonesia dibagi menjadi 3. Pertama, proteksi, mencakup perlindungan data pribadi, keamanan daring, dan privasi individu. Kedua, hak-hak, mencakup kebebasan berekspresi, kekayaan intelektual, dan aktivisme sosial. Ketiga, pemberdayaan, mencakup jurnalisme warga, kewirausahaan, dan etika informasi. Etika informasi adalah kesadaran untuk mengevaluasi berbagai isu yang terjadi terkait penyebaran data elektronik yang mencakup di dalamnya kemampuan untuk menyaring hoaks, memilih informasi, dan bagaimana menyampaikan informasi yang baik. Nah, teman-teman, berikut materi ringkas yang telah kelompok kami sampaikan. Jadi, kesimpulannya, mengetahui dan memahami literasi digital, mengetahui mana yang harus disebarluaskan dan mana yang harus disimpan sendiri. Mengetahui hak-hak penggunaan internet lainnya, mengetahui batasan dalam penggunaan internet sehingga dapat menciptakan kehidupan dunia maya yang aman, nyaman, serta mampu memberikan edukasi maupun informasi yang dibutuhkan.
Literasi digital tidak semata-mata penguasaan teknologi komputer dan keterampilan penggunaan internet belaka, melainkan lebih luas yakni memadupadankan literasi dan digital. Sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan kutipan dari Walt Disney yang berbunyi, "Semua impian bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka." Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung teman-teman sekalian. Mohon maaf karena kami dalam proses pembelajaran. Kami undur diri. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rizky Ruskadi, Guru Mapal BPTIK.